Assalamualaikum semuanya. Ketika membicarakan pertikaian yang ada di Kalimantan, kita pasti akan langsung teringat akan tragedi Sampit. Memang kejadian itu sangatlah menggemparkan kala itu. Namun tragedi mengerikan di Tanah Mandau bukan cuma yang terjadi di Sampit saja. Masih ada beberapa kejadian ngeri lainnya yang tak kalah menyeramkan. Dan salah satunya adalah tragedi Sambas. Tragedi Sambas merupakan pertikaian besar di Kalimantan yang jarang dibicarakan. Tak jauh beda dari Sampit, peristiwa ini benar-benar mengerikan dan masih menjadi bahasan yang tabu serta sensitif di kalangan masyarakat sampai saat ini. Tak beda dari tragedi Sampit, kejadian Sambas ini juga tentang pertikaian antar etnis. Kejadian ini sangat mengerikan karena korbannya begitu banyak dan membuat Sambas seperti kota mati untuk sejenak. Berbeda dari konflik Sampit yang mempertemukan etnis Madura dan Dayak, kejadian Sambas ini menghadapkan masyarakat Madura dan Melayu yang ada di daerah itu. Diketahui keduanya memang terlibat banyak masalah antara satu sama lain selama beberapa tahun. Hingga kemudian terakumulasi menjadi konflik massal yang puncaknya terjadi di tahun 1999. Sebenarnya konflik ini tak hanya antar etnis Madura dan Melayu saja. Namun menurut literatur dan saksi, orang-orang Dayak pun juga ikut ambil bagian. Orang-orang Dayak diketahui berada di pihak masyarakat Melayu, namun jumlahnya tidak begitu besar. Kerusuhan di Sambas merupakan akumulasi dari kejengkelan terhadap beberapa ulah oknum perusuh yang mengakibatkan berjatuhnya korban di kedua belah pihak. Dan orang-orang keturunan Madura yang sudah bermukim di Sambas sejak awal tahun 1900-an juga ikut terkena dampak dari kejadian ini. Sama seperti Perang Dunia I yang diawali dari kejadian kecil berupa tewasnya seorang bangsawan, kejadian Sambas pun juga seperti itu. Pertikaian berdarah antar etnis ini terjadi hanya karena hal-hal yang sangat sepele dan masih sangat bisa diselesaikan dengan musyawarah. Menurut cerita yang ada, pertikaian ini dimulai dari seorang warga Madura yang kedapatan mencuri ayam milik salah satu orang warga Melayu di sana. Warga Melayu tersebut pun tidak terima dan kemudian menganiaya si orang Madura. Tidak terima dengan ini, sejumlah besar orang-orang Madura pun balik menyerang beberapa orang Melayu dan mengakibatkan 3 orang etnis Melayu tewas. Dari sinilah keadaan pun makin memburuk. Semenjak tewasnya warga Melayu yang dikeroyok oleh ratusan orang Madura, kedua etnis ini pun tegang dan menjadi sangat sensitif. Setelah tragedi curi ayam dan tewasnya 3 orang Melayu itu, kedua etnis ini pun saling menyerang satu sama lain. Hari berikutnya terjadi perkelahian antara warga suku Madura dan warga suku Melayu karena tidak membayar ongkos angkot. Kejadian ini berkembang menjadi perkelahian antara kelompok dan antara desa yang disertai pembakaran, pengerusakan, dan tindak kekerasan lainnya. Masyarakat Melayu yang dibantu oleh masyarakat Dayak melakukan sweeping dan penyerangan ke pemukiman orang-orang Madura. Bangunan dirusak dan dibakar. Sangat ngeri ketika itu, apalagi orang-orang Madura juga sesekali melakukan aksi balasan. Konflik Sambas ini melibatkan massa yang sangat besar, maka tak heran kalau pada akhirnya juga jatuh korban yang tak sedikit. Tidak begitu jelas
beberapa korban manusia yang tewas bersimbah darah akibat kejadian Sambas. Namun jumlahnya diperkirakan lebih dari 200 orang yang tewas dari kejadian ini. Tak hanya korban nyawa, kejadian ini juga menghasilkan banyak kerusakan fisik lainnya. Ratusan rumah dirusak lalu dibakar, sekolah dirusak, kendaraan dibakar, dan sebagainya. Kejadian ini juga memaksa puluhan ribu orang Madura untuk mengungsi ke daerah lain. Sangat disayangkan, tentu menjadi kata yang tepat jika kita mengingat kembali cerita ini. Tapi mengulik kejadian yang pernah ada tak melulu soal mengingat rasa sakit. Kita juga bisa belajar dari kesalahan masa lalu untuk kemudian tidak melakukannya lagi di masa sekarang. Semoga di masa depan kejadian semacam ini tidak pernah terulang lagi. Terima kasih sudah menonton. Ciao, hasta luego. Anyone you say